Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanakah Tuhan menyelamatkan saudara dan saya untuk boleh percaya kepada Yesus Kristus? Saudara, itu bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, atau kemauan kita. Tetapi ada pekerjaan Roh Kudus yang mengimplementasikan karya keselamatan Kristus di atas kayu salib kepada kita sebagai orang-orang yang Tuhan pilih. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa dahsyat bukan karya penyelamatan Tuhan itu, di mana Allah melalui Yesus Kristus mati untuk menanggung dosa kita, tetapi melalui Roh Kudus mengimplementasikan itu ke dalam hidup orang-orang yang Tuhan pilih untuk Dia selamatkan, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga dari Allah Tritunggal. Itulah yang dinyatakan Alkitab bagi kita. Saudara, terminologi Tritunggal tidak tercantum di dalam Alkitab. Namun, kata Tritunggal ini diberikan oleh Bapa Gereja di dalam kita mengerti penyataan Allah tentang dirinya di dalam kitab suci. Yang pertama-tama menyebutkan tentang Tritunggal untuk mengerti tentang Allah yang menyatakan diri di dalam kitab suci Alkitab, yaitu Bapa Tertullianus. Saudara, Allah Tritunggal dimengerti sebagai kita mengenal Allah yang Esa di dalam tiga pribadi. Saudara, tidak mudah untuk memahaminya atau menjelaskannya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, terhadap penyataan yang Allah berikan kepada kita tentang dirinya, yang kita sulit memahaminya. Saudara, ketika kita sadar Dia adalah Allah dan kita ciptaannya, maka kita harus percaya dan menerimanya. Sebab memang Allah itu melampaui akal budi kita. Kita bukan saja sulit mengerti mengenai Allah, kita pun tidak mudah untuk mengerti dunia ini, bukan? Saudara, Roh Kudus adalah roh yang kekal. Ia bekerja di dalam penciptaan, dan Dia terlibat di dalam kehidupan umat Allah di dalam perjanjian lama. Dan saudara, Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya karena karya Kristus Yesus salib. Dan pada waktu Pentakosta, orang-orang percaya semuanya menerima Roh Kudus dengan begitu limpah. Oleh karena itu, saudara, orang percaya boleh hidup dalam hidup yang baru. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-11. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Ketika para utusan itu sampai di Gibeah Saul, dan ia menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasa roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkan ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian." Lalu Tuhan mendatang ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka.
Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepada kamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan bagi Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Roh Allah atau Roh Kudus yang kita saksikan di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami. Saudara, pekerjaan Roh Kudus merupakan faktor yang mutlak di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, termasuk di dalam Perjanjian Lama. Saudara, tidak heran Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menantikan turunnya Roh Kudus sebelum mereka melayani menjadi saksi Kristus. Saudara, gereja mula-mula dan gereja segala abad tidak dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan tanpa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Roh Kudus bekerja dengan kuasanya untuk menyatukan umat Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannyalah ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapakah yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Saudara, peristiwa ini dimulai dengan seorang Nahas, yaitu seorang Amon yang bergerak maju mengepung Yabes Gilead. Dan saudara, tentu sekali saudara, Yabes Gilead pasti kalah dengan bangsa Amon ini. Maka saudara, mereka terancam di dalam kehidupannya. Oleh karena itu mereka menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, bangsa Israel sangat sedih dan menangis, namun mereka tidak bisa berespons, tentu saudara, karena tentu mereka akan takut dengan bangsa Amon. Namun ketika Saul mendengar peristiwa itu, saudara, maka Alkitab berkata, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Saudara, perhatikan bagaimana Roh Tuhan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang Saul perbuat dengan mengirimkan potongan-potongan daging lembu itu adalah cara Tuhan yang menolong supaya bangsa Israel, umat Tuhan bersatu, supaya mereka tidak binasa. Saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus. Lalu setelah mereka memenangkan peperangan itu, maka Samuel, dia meneguhkan kembali kedudukan Saul menjadi raja di Gilgal. Saudara, perhatikan bagaimana Roh Kudus, dia mengurapi Saul menjadi raja. Tapi Roh Kudus juga yang menyatukan bangsa Israel bersatu sebagai umat Tuhan. Dan saudara, bagaimana Samuel dipakai Tuhan untuk meneguhkan kembali Saul menjadi raja, dan sekarang Saul diakui oleh bangsa Israel, dan bangsa Israel menjadi bangsa yang satu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting
di dalam karya keselamatan adalah, yaitu menjadikan orang-orang percaya menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Saudara, itu pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting. Menyatukan orang percaya di dalam tubuh Kristus, sehingga kita menjadi keluarga Allah. Dan dengan demikian kita adalah anak-anak Allah. Yang memanggil Allah adalah ya Aba, ya Bapa, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan saudara, Roh Kudus juga saudara-saudara yang menyatukan kita. Dan melalui kesatuan itu, saudara, Roh Kudus menyatakan kemuliaan Tuhan, menyaksikan akan kebaikan Tuhan, sehingga kehidupan orang percaya menjadi kesaksian, dan melaluinya banyak orang datang kepada Kristus. Saudara, itu dikisahkan di dalam gereja mula-mula, bagaimana gereja mula-mula bersatu hati, di dalam mereka hidup bersama, saling melayani, mendengar firman Tuhan, berdoa bersama, memecah roti bersama, dan mereka bersuka cita bersama. Dan saudara, mereka disukai oleh banyak orang. Saudara, pekerjaan Roh Kudus menyatukan orang-orang percaya. Dan saudara, kesatuan orang percaya, itulah yang didoakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib. Nah saudara, pekerjaan Roh Kudus menjadi pekerjaan yang penting. Oleh karena itu saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Dan salah satu tandanya saudara, saudara dan saya menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Untuk kita saling melayani, saling membangun. Bahkan kita melayani menjadi saksi Kristus bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, keselamatan adalah karya Kristus di atas kayu salib. Dan untuk mengimplementasikannya, maka Roh Kudus, dia bersaksi. Dan melalui orang percaya juga bersaksi mengenai Injil. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang Dursila yang tidak mengakui Saul jadi raja sebelum peristiwa ini. Mereka tidak memberikan persembahan kepada Saul sebagai raja. Dan orang-orang ingin membunuh dia. Tetapi Saul berkata, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Saudara, pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Allah di dalam diri Saul memberikan dia hikmat untuk mengenal akan keselamatan yang Tuhan berikan pada hari itu. Bukan karena jasanya, tetapi karena karya Tuhan, karya Roh Allah yang bekerja luar biasa. Sehingga tidak patut bagi Saul untuk membunuh orang-orang yang mungkin menentang Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk membawa damai sejahtera Kristus di tengah dunia ini. Saudara dan saya datang atau diutus Tuhan ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi Kristus, menyatakan keselamatan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah saudara, bagaimana kita bersaksi seperti itu? Saudara, ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita adalah hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena dengan hidup dipenuhi Roh Kudus, maka saudara dan saya memiliki hati yang baru. Yaitu hati kasih Kristus itu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga saudara, kita boleh sanggup mengemban amanat agung Tuhan. Memberitakan Injil. Mungkin kepada orang-orang yang menentang. Mungkin kepada orang-orang yang mungkin melawan. Tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tetap mengasihi. Tetap bersukacita. Tetap memberitakan dengan segala kebaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Keselamatan dikerjakan Kristus di kayu salib. Dan Roh Kuduslah dia mengimplementasikan sehingga orang-orang pilihannya boleh menerima dan diselamatkan Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan mau pakai. Oleh karena itu, saudara dan saya diberikan Roh Kudus dengan kuasanya untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Menjadi refleksi bagi kami sebagai orang-orang percaya betapa besar karya Roh Kudus dalam hidup kami. Ketika Tuhan
Melalui Roh Kudus kami dilahirkan kembali, bahkan kami dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang yang terus dipenuhi Roh Kudus, supaya kami rela dipakai Tuhan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, untuk kami menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.